Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian kelas 7 dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di masa pandemi ini kita masih bertatap muka melalui mode daring, ya, mode di udara. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan semangat belajar kalian masih tetap semangat belajarnya, sehingga masih bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian. Ya, apa mau dikata, pembelajaran kita masih dalam tahap seperti ini. Baik, Ibu hari ini menyapa kalian melalui video. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kalian, rasa sayang Ibu ke kalian, dan ukhuwah Islamiyah kita. Anak-anakku sekalian, Ibu akan membahas tugas kalian yang kemarin, ya, berkenaan dengan klasifikasi makhluk hidup yang sempat tertunda akibat PTS. Baik anak-anakku sekalian, menurut sistem klasifikasi, karena makhluk hidup di muka bumi ini sangat banyak, maka para ahli mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri, kesamaan, dan perbedaan dari makhluk hidup. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai takson atau tingkatan klasifikasi makhluk hidup, mulai dari kingdom sampai ke spesies. Ada 7 tingkatan ya, masih ingat kan ya? Nah, dari jalur dari atas menuju ke bawah itu semakin banyak perbedaannya, ya. Jadi dari atas sampai ke bawah, makin ke bawah makin banyak perbedaan yang akan kita temui. Nah, sementara kebalikannya, kalau klasifikasinya mulai dari spesies menuju ke kingdom, maka kita akan melihat banyak sekali persamaannya. Nah, dalam sistem klasifikasi yang dipakai saat ini untuk SMP itu menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari, Monera, Protista, Fungi atau jamur, kemudian Plantae atau tumbuhan, dan Animalia atau hewan. Nah, pada prinsipnya kelima kingdom ini mempunyai ciri yang sangat mendasar. Nah, apa itu ciri yang mendasarnya? Yang pertama, kalau kita lihat dari struktur selnya, ya. Nah, makhluk hidup berdasarkan struktur selnya atau kepemilikan membran sel, membran inti, itu makhluk hidup digolongkan menjadi 2, yaitu makhluk hidup prokaryotik dan eukaryotik. Apa itu makhluk hidup prokaryotik? Nah, makhluk hidup prokaryotik adalah makhluk hidup yang selnya, sel pembentuk tubuhnya itu memiliki membran inti. Nah ya, nanti di lain kali saya pakai gambaran gitu ya. Nah, jadi dia punya membran inti. Nanti kalian boleh di search di Google gitu ya, seperti apa sih membran inti. Nah, sehingga ternyata di muka bumi ini itu ada 2 kelompok makhluk hidup anak-anakku sekalian. Ya, ada makhluk hidup yang tubuhnya atau sel pembentuk tubuhnya itu tidak memiliki membran sel, ya, membran inti sel gitu ya, membran inti sel atau membran inti sel. Nah, sehingga makhluk hidup yang demikian disebut dengan makhluk hidup yang prokaryotik. Ya, jadi makhluk hidup yang prokaryotik. Nah, ternyata di muka bumi ini sebagian besar makhluk hidup itu punya membran inti. Nah, namun ada sedikit makhluk hidup yang tidak punya membran inti. Nah, makhluk hidup yang tidak punya membran inti ini masuk ke dalam satu kingdom, namanya kingdom Monera. Jadi, kingdom Monera itu adalah kelompok makhluk hidup, kerajaan dari suatu makhluk hidup yang struktur selnya tidak memiliki struktur selnya di intinya itu tidak memiliki membran inti, ya, atau disebut juga dengan makhluk hidup prokaryotik. Nah, siapa aja atau contohnya apa gitu ya. Jadi Monera itu semua makhluk hidup yang tidak punya membran inti ya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti bakteri. Nah, semua bakteri atau sebagian besar bakteri itu tidak punya membran inti, ya. Nah, membran inti ini
maka bakteri punya kingdom tersendiri, namanya Monera. Nah, selain bakteri juga ada Cyanophyta atau alga hijau atau ganggang hijau biru. Nah, ganggang hijau biru ini keluar dari kelompok alga. Nah, kelompok alga atau kelompok ganggang lainnya. Nah, kelompok ganggang lainnya nanti ada di Protista. Nah, si ganggang hijau biru ini ternyata beda dengan alga atau dengan ganggang kelompok lainnya. Nah, ternyata ketika dilihat di dalam mikroskop, itu sel pembentuknya tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Nah, sehingga ganggang hijau biru atau Cyanophyta masuk ke dalam kelompok Monera bersama bakteri. Ya.